أشهد أن لا إله إلا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamin nabiyyin. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kita berbicara tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, eksistensi pemerintah, tugas pemerintah, tugas pokok fungsi pemerintah adalah ada 3 minimal. Yang pertama, pemerintah itu eksis ketika harus berupaya menghadirkan kesejahteraan dan kebahagiaan untuk masyarakatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk mampu menghadirkan 3 hal tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim sudah memberikan sebuah guidance, sudah memberikan sebuah bimbingan untuk khusus para pemimpin yang telah Allah lantik menjadi para pemimpin untuk mengelola sebuah negara ini. Allah berfirman, yang ayat ini Allah tujukan untuk para pemimpin di dunia ini. Ketika mereka dilantik oleh Allah SWT menjadi pemimpin umat manusia ini, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'al khairat wa iqamas shalah wa ita'az zakat wa kanu lana 'abidin. Dan kami, kata Allah, telah memilih menjadikan kalian sebagai para pemimpin. Saya begitu dilantik 16 September 2013. Waktu itu tepatnya hari Selasa. Selasa dilantik, Rabu, Kamis, Jumatnya sampai Jumat hari ini saya terus keliling-keliling dari masjid ke masjid untuk melakukan tadi yahduna bi amrina, membimbing, mengedukasi masyarakat melalui Jumat keliling. Setelah Jumatan selesai, kita kita pun ada program Ngabandungan, diskusi, sharing dengan masyarakat jamaah. Ini sudah 3,5 tahun saya lakukan sebagai wakil wali kota dalam rangka melaksanakan tugas dari Allah tadi dalam surat Al-Anbiya ayat 73 tadi. Namun kata Allah juga dikatakan, kenapa kita berkeseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan sosial. Allah juga mengatakan ayat selanjutnya mengatakan, tidak cukup hanya membangun fisik saja. Wa iqamas shalah, kata Allah. Dirikan sholat oleh kalian, wahai para pemimpin. Wahai para pemimpin adalah aku angkat, aku lantik, kata Allah,
dirikanlah sholat oleh kalian. Tapi tidak cukup kalian yang berikan sholat, ajak seluruh warga kalian masuk ke masjid. Ajak seluruh warga kalian dekat dengan kepadaku, kata Allah. Dekatkan mereka dengan kepadaku, kata Allah. Itulah tugas pemimpin, mengajak kepada warganya untuk dekat kepada Allah SWT. Takut kepada Allah. Wa iqamas shalah, dirikan sholat. Wa ita'az zakah, dan keluarkan zakat oleh kalian, wahai para pemimpin. Tapi tidak cukup kalian saja yang mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Ajak juga seluruh warga kalian agar mereka menunaikan kewajibannya berzakat, berinfak dan bersedekah. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la ba'dah. Masyaallah muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat Waktu Iman Rahimahullah. Sesungguhnya kalau kita mau menyadari, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih bangsa ini, bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Yaitu Allah memilih bangsa Indonesia ini menjadi sebuah negeri yang sangat subur makmur, negeri yang Allah berikan subur makmur, aman dan nyaman. Secara aman dan nyaman, tapi Allah mengatakan ya'ti rizqah ramadan, minggu makan. Dan Allah telah menganugerahkan kepada penduduk negeri tersebut rizquha, potensi kekayaan alamnya Ramadan yang sangat luar biasa. Kalau kita mau jujur, bangsa Indonesia, warga Indonesia, ayat ini sesungguhnya persis Indonesia termasuk yang dijadikan contoh dalam ayat ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berupaya untuk menghadirkan kembali rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah sementara kita akan melaksanakan ibadah saum yang akan datang, mari kita jadikan sebuah momentum untuk mentarbiyah diri kita, untuk mendidik diri kita masing-masing dengan ibadah saum ini, sehingga dengan ibadah saum kita mampu
Bapak sekalian, kita patut sangat bersyukur di sela-sela kesibukan beliau, Pak Wakil Wali Kota kita ini boleh menyempatkan diri untuk datang di tengah-tengah kita untuk mencoba mendengarkan mungkin nanti ada beberapa masukan atau pertanyaan dari Bapak sekalian. Kemudian beliau juga nanti akan menyampaikan arahan untuk kita semua, kita coba dengarkan. Namun perlu Bapak ketahui bahwa pada siang hari ini Pak Wakil Wali Kota waktunya sangat sempit, kemudian ada beberapa kegiatan lagi setelah dari Masjid Al-Hikmah ini, walaupun sama masih di Kelurahan Serijadi. Yaitu dari sini beliau akan ke Masjid Al-Aqsa untuk bertemu dengan para ketua DKM sekecamatan Sukasari yang hari ini berkumpul di Masjid Al-Aqsa. Kemudian setelah itu beliau juga akan hadir di RW 02 karena kebetulan RW 02 Serijadi hari ini ada peresmian gedung serbaguna yang dibangun dengan menggunakan dana dari program PIPPK. Begitu, nanti mohon maaf kalau kemudian untuk yang beri pertanyaan kita batasi hanya 3 orang. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, laporan juga kepada Bapak Wakil Wali Kota bahwa pada hari ini yang hadir selain dari masyarakat dan jemaah Masjid Al-Hikmah, hadir pula seluruh lurah yang ada di Kecamatan Sukasari, diantaranya Pak Lurah Sukarasa, kemudian Pak Lurah Isola, Pak Lurah Geger Kalong, dan Pak Lurah Serijadi sendiri. Di samping itu juga Pak Kapolsek hadir secara lengkap dengan para jajaran, para kanit dan lain sebagainya. Itu mungkin sebagai pembuka untuk kegiatan siang hari ini. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan pada yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota untuk memberikan arahan dan pembukaan kepada kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang saya hormati, yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi hari ini dalam program Jumat Keliling yang saya lakukan sudah 3 tahun setengah ini. Memang biasanya sepada sholat Jumat selesai, supaya program ngebandungan ya kita sharing lah, ngobrol bareng. Permasalahan kalau kita saya dirawat ku Abi sebagai ketua RT di RW 7, tapi mungkin seluruh di Kota Bandung. Permasalahan saya masalah pindah datang. Banyak warga yang pindah dari luar Kota Bandung ke Kota Bandung, baik ada yang dari Kota Bandung keluar Kota Bandung. Akhirnya 2 sasi Pak waktu nanti 2 bulan Pak itu buat melalui online. Sedangkan Pak kalau ada banyak warga yang datang dari Cimahi kemana, di sana udah dicoret Pak KTP-nya, kakaknya udah dicoret. Di Bandung 2 bulan, jadi selama 2 bulan itu mungkin lebih, jadi bisa 4 bulan status quo Pak. Pak Wakil Wali, tadi saya mendengar bahwa itu 3 pilar pembangunan Kota Bandung, inovasi, kolaborasi, dan juga desentralisasi. Kita tahu semua ini, dan dia berpraktek seperti layaknya lebih daripada retail. Koperasi yang berkeliaran dengan motor kesana kemari nawar-nawarin keluarga itu lebih daripada rekening. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal ada saringan dari Dinas Ekonomi barangkali dan Industri ya Pak ya, itu perizinan untuk mendirikan koperasi. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga pasti itu ada. Jadi kalau mendirikan koperasi, anggaran dasar rumah tangga itu ada. Kan bisa dilihat koperasi itu mengarahnya kemana. Nah, jadi banyak korban masyarakat. Kami termasuk pengurus yang pernah menguruskan hal itu. Tolong ini barangkali
kembali nanti oleh pejabat terkait itu dilihat kembali, Pak. Iya, saya juga terima kasih ya atas masukan dan aspirasinya. Ini tentang pindah datang ya, kependudukan. Biasanya saya suka bawa orang dari kependudukan Pak, bisa langsung menjawab biasanya. Cuma karena mereka tidak hadir hari ini, ya, insya Allah ini menjadi masukan buat kami Pak, insya Allah ya Pak Cep, akan kami progres insya Allah lanjutkan ya. Sampaikan nanti kepada sesuai koordinasi insya Allah ya. Karena soal teknis ya kami juga tidak begitu sampai tahu teknis ya. Oh, urusan teknis ini alhamdulillah justru dengan pola silaturahmi seperti ini, jadi saya juga sering mendapatkan masukan dari masyarakat langsung. Nah, alhamdulillah itu kita masalah ya kepada dinas terkait insya Allah. Kemudian tentang gelanggang perhubungan ini juga coba nanti ada koordinasi kepada dinas terkait di Spora ya. Nanti mudah-mudahan bisa kita pola ini nanti ada musyawarah langsung di Spora umat kira-kira aturan yang seperti apa, karena biasanya setiap ada aset apapun ya di Kota Bandung tentu dalam pengelolaannya pasti ada apa namanya SOP yang memang sudah bagus saya kira. Nanti kita cari informasi kepada teman-teman di sekolah seperti apa. Kita berdoa ya insya Allah. Kemudian dari pertumbuhan ekonomi ya, memang Kota Bandung berdasarkan statistik, berdasarkan hasil statistik yang ada bahwa pertumbuhan ekonomi paling tinggi, Pak, lumayan cukup tinggi lah ya di antara kota kabupaten seluruh Indonesia. Tetapi mengapa tadi disampaikan kok di lapangan tidak seperti itu? Nah ini juga yang sering saya diskusikan dengan Pak Wali ya, dengan teman-teman di SKB terkait. Nampaknya Pak ada hal yang apa ya, bukan konsep aja. Jadi pertumbuhan ekonomi ini lebih banyak memang ada gap di kalangan atas gitu. Itu yang terjadi ya. Dari Bandung aneh ada Pak perusahaan ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi di Bandung banyak barang yang ketika di Tanah Abang itu laku Pak, di Caraka Bandung laku. Barang di Tanah Abang itu laku kan, Caraka Bandung nggak laku Bandung. Ya, nggak tahu bagaimana itu soalnya ya. Suasananya mungkin Bandung gimana, udah punya semacam brand lah gitu ya, seperti itu. Nah, tapi memang ketika kita bisa tadi antara jomplangnya antara pertumbuhan ekonomi ya dengan apa namanya realitas di lapangan ya, ini memang pasti ada masalah tadi. Jadi memang saya baru analisa kami juga sama Pak, ini baru nampaknya ada masalah yang ada di tingkat menengah atas, di bawah memang masih belum perangkat. Itulah makanya saya sih punya pandangan seharusnya ke depan bahwa pertumbuhan ekonomi ini yang mikro, nah yang ke bawah ini harus diberikan perhatian saya kira. Tidak cukup ada tempatnya kita. Nah ini kita menggenjot ini supaya memang diharapkan sumber daya manusia kita ya dari sisi apa namanya kemampuan tadi di dalam mengarungi lautan kehidupan yang memang semakin hari semakin ketat ibarat ini, dengan skill yang ada bisa meningkat. Itu juga salah satu
upaya-upaya kami melakukan meningkatkan kemampuan skill masyarakat. Bahkan kita juga sekarang ada program dengan Jepang. Pak Wali sudah sampaikan ya di waktu saya diskusi Bandung menjawab di Taman Sejarah ya, disampaikan oleh Pak Wali bahwa memang hari ini kita sudah mengadakan, beliau yang baru pulang dari Jepang, mengadakan MOU dengan pihak Jepang. Ya, alhamdulillah juga didampingi oleh Kadin Kota Bandung. Alhamdulillah sekarang ada program untuk magang di Jepang di sana ya. Nanti anak-anak yang di sini yang lulusan sekolah dan magang di sana sekitar ada yang 6 bulan, setahun, sampai 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Dalam rangka tujuannya adalah memberikan skill kepada anak kita agar mereka punya kemampuan di dalam bekerja pekerjaan ini dari sisi skillnya yang bagus, sehingga nanti mereka bisa lebih mudah saya kira mencari pekerjaan. Juga ada program-program seperti itu dengan Jepang. Jadi kita mau mengupayakan terus apapun yang kita bisa lakukan, kita upayakan lakukan untuk menghadirkan kemampuan ekonomi masyarakat kita, masyarakat bawah. Tadi tentang kreatif, Pak. Memang kreatif ya. Memang sesungguhnya Pak Wali Kota ini punya banyak gagasan-gagasan. Nah, sesungguhnya Islam itu benar ya. Islam itu dibangun, kalau kata Rasulullah dalam sebuah hadis, inna masali wa masalul anbiya kama rajulun bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu. Sesungguhnya perumpamaan diriku dengan para nabi yang lain bagaikan sebuah bangunan ya, yang dibangun oleh seorang pemuda ya. Dibangun secara dari sisi kualitas ya, ahsanahu, kualitasnya luar biasa. Dari sisi keindahannya wajmalahu, indah juga. Jadi bangunan Islam ini adalah harus dibangunan yang indah tadi, indah dan berkualitas. Sehingga banyak orang, kata Rasulullah, ketika melewati rumah tersebut, tidak satupun orang ya, yang melewati saja, tapi selalu penasaran ingin melihat ke dalam. Artinya gambaran ini adalah gambaran Islam itu sebenarnya sangat-sangat tidak ya, memiliki sebuah ajaran yang disebut kekerasan. Islam bukan kekerasan. Islam tidak identik kekerasan, tidak ada. Islam ini mudah-mudahan dengan seperti ini Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa membangun Bandung ini lebih baik lagi ke depan, insyaallah. Itu betul. Bapak sekalian, alhamdulillah pertanyaan sudah terjawab oleh Bapak kita. Saya yakin bahwa sekalian IPAN banyak sekali pertanyaan yang ingin disampaikan, tapi karena waktu bermanfaat, nanti mungkin Bapak sekalian bisa menyampaikan lewat Pak Lurah saja. Nanti akan 1, 2. Bentar, 1, 2.